mensupport ya kegiatan hari ini, yang bisa menjadi fasilitator bagi proktor-proktor yang ada di sekolah-sekolah. Jadi kalau saya catat ini ada tim 11 ya, ini tim teknis itu ada 11 orang masing-masing kabupaten kota itu. Nanti masing-masing orang itu dari masing-masing kabupaten kota akan membawahi kalau tidak salah 10 orang proktor. Jadi kurang lebih ada 110 ya setiap kabupaten kota itu. 110 orang yang melakukan simulasi pesertanya. Proktornya ada 11, pesertanya ada 110. Kali 514 kabupaten kota kurang lebih 56.000. Ini luar biasa ya kita hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Barangkali itu ya untuk sekedar introduksi atau pembukaan atau pengantar kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya. Dan untuk memulai untuk kelancaran kita bersama, mari kita sama-sama ya teman-teman untuk kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan ke Mas Daru, Pak Handaru untuk bisa menyampaikan hal-hal lebih teknis lagi. Pada Mas Daru saya persilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu ya Bapak Ibu sekalian, walaupun berjarak ya. Kita berjarak, ada yang mungkin di Aceh, ada yang dari Sabang sampai Merauke, kita juga di sini di Jakarta. Saya yakin mudah-mudahan yang hadir semua di sini, yang ikut dalam Fikon ini, yang kita tahu bahwa sekarang adalah kondisinya adalah kondisi pandemi ya, masih berlanjut pandeminya sampai kapan? Mudah-mudahan cepat berlalu, insya Allah mudah-mudahan tidak lama lagi, cepat ya, mudah-mudahan tidak sampai berlarut-larut. Saya yakin semua yang hadir di sini itu sehat ya, alhamdulillah sehat gitu ya, sehingga bisa sama-sama kita bisa mengikuti acara kita dari pagi hingga nanti mungkin menjelang sore ya. Tidak lupa salawat serta salam kita sanjungkan kenabian Nabi besar Muhammad SAW pada para sahabatnya, pada para keluarganya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Terima kasih Pak Evi yang kami hormati, teman-teman dari Kemenak ya, Kemenak Pusat di sini ada hadir di sini, juga dari teman-teman dari Pusdatin ya, yang selalu setia untuk membantu kita dari zamannya UNBK awal 2015 hingga 2019 ya, karena dianggap 2020 itu hanya seperdelapannya kita melaksanakan UNBK, karena waktu itu cuma SMK saja belum tuntas karena langsung ada pandemi sehingga tidak dilaksanakannya UN lagi di 2020. Kita berharap kita satu pandangan gitu ya, bahwa kita datang ke sini kita sama-sama untuk sama-sama untuk anak didik kita juga semua, untuk kemajuan pendidikan kita di Indonesia. Yang kita tahu bahwa kebijakan ujian nasional sudah tidak ada, jadi digantikan dengan asesmen nasional yang namanya sudah tidak asing, yaitu asesmen kompetensi minimum. Jadi digantikan dengan asesmen kompetensi minimum, dan asesmen nasional itu jauh berbeda dengan ujian nasional, di mana kalau ujian nasional itu pastinya akan diperoleh oleh banyak
mata pelajaran, ada 4 mata pelajaran. Sementara kalau asesmen nasional AKM itu hanya 2 kompetensi yang diukur, yaitu literacy dan numeracy. Namun tetap walaupun itu berbeda, tapi tetap yang dites itu adalah anak-anak, yaitu siswa. Saya pengen paparan, ingin menyampaikan, mungkin di sini ada tim teknis ya, dan juga yang live streaming juga ada juga yang live streaming. Ya baik, tadi memang sedikit saya ingin paparan, jadi makanya tadi menyiapkan bahan paparannya dulu yang akan dipresentasikan filenya. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui semua yang hadir di sini di dalam Vicon maupun di live streaming ya, bahwa kita ini sebagai informasi bahwa untuk acara kita atau kegiatan kita sekarang ini adalah mungkin Vicon yang kita katakan terbanyak ya, sekali waktu, concurrent sekali waktu terbanyak. Saya nggak tahu apakah sudah masuk semua atau belum. Jadi kalau yang di catatan di kami, kalau semuanya masuk itu ada sekitar 7 ribuan peserta. Ada 7 ribuan peserta yang ada di Zoom. Ya, yang ada di Zoom aja ada sekitar 7 ribuan peserta. Terbagi menjadi 40, hampir sekitar 40 ya, 40 meeting ya. Ada sekitar 40 meeting dan nanti Bapak Ibu semuanya akan kita pecah ke dalam breakout room sebanyak 514 breakout room. Jadi nanti kita akan pecah lagi Bapak Ibu ke 514 breakout room. Kenapa 514? Karena terdiri dari 514 kabupaten kota. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Evi bahwa tim 11, tim teknis 11 yang dimana masing-masing jenjang SMP, SMA 2, SMK 2, SMP 2, SD 2, Madrasah Ibtidaiyah 1, Madrasah Sanawiyah 1, dan Madrasah Aliyah 1 itu masing-masing jadi proktor untuk kabupaten kota. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah hasil rekrutan juga dari tim teknis. Itu sekitar masing-masing adalah 10 ya kalau tidak salah ya. Jadi masing-masing jenjang yang di proktorin, jadi kalau SMA itu berarti ada 20. Ada 20 peserta untuk per kabupaten kota. Jadi kita bisa hitung pesertanya berapa, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, tidak ada rintangan, nanti pesertanya ada sekitar 50 ribu, kurang lebih ya, 50-an ribu peserta, hampir 60 ribu peserta.
Jadi yang live streaming di luar sana itu ada 50 ribuan peserta. Memang kondisi COVID ini membuat kita yang tadinya kita itu tidak daring, artinya tatap muka, pelatihan tatap muka, koordinasi tatap muka, TOT tatap muka, simulasi tatap muka, karena kondisi yang tidak memungkinkan harus tatap muka, maka kita, namanya manusia pasti mudah adaptasi ya, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Alhamdulillah sekarang teknologinya itu lebih dipermudah dengan adanya Vicon ini, sehingga kita saling bertemu dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah yang banyak, 50 ribu peserta live streaming. Artinya 50 ribu peserta live streaming itu adalah yang terdata di kita. Kalaupun yang tidak terdata di kita ada di luar, artinya mungkin mereka ikut gabung. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita informasikan di awal di dalam web UNBK, bahwa memang tim teknis yang ditetapkan oleh provinsi, dari Kemenak juga, Kanwil ya, Kemenak, juga tim teknis dari kabupaten kota, juga termasuk dari sekolah, proktor ya, proktor-proktor yang sudah ditunjuk tim teknisnya, itu nanti kita akan berikan uang lelah. Ya, nanti peserta yang sudah terdaftar, yang didaftarkan oleh tim teknis semua, sudah kita informasikan akan mendapatkan sedikit pulsa ya, untuk nanti bisa dimanfaatkan untuk uji coba atau simulasi ya. Jadi itu. Jadi makanya sudah kita mendaftar hampir sekitar 70 ribuan peserta. Jadi kita ini sekarang pelatihan ataupun simulasinya itu sekitar 70 ribu peserta. Jadi luar biasa banyak kalau menurut saya. Baik, mungkin next. Iya, ini mungkin teman-teman tidak asing, tapi saya mungkin bisa saya jelaskan lagi tentang apa sih perbedaan dari ujian nasional maupun perbedaan dari asesmen nasional gitu ya, atau AKM. Jadi di situ saya coba menjelaskan bahwa untuk jenjang ujian nasional itu ada jenjang SMP, kita tahu jenjang SMP, SMA, SMA, dan SMK. Namun untuk AKM ini ada tambahan satu lagi jenjang, yaitu jenjang sekolah dasar, atau kalau di madrasahnya adalah madrasah ibtidaiyah. Jadi nambah satu jenjang lagi, yaitu SD. Selama ini kita tahu UNBK itu kita tidak melibatkan SD, MI. Artinya tantangan besar kita, challenge kita, bahwa kita harus bisa melatih dan sekaligus mendampingi calon-calon proktor di sekolah dasar dan termasuk juga MI. Tugas kita ya, Ibu sebagai tim teknis untuk mendampingi mereka, seperti itu. Level siswa, kita tahu bahwa ujian nasional itu tingkat akhir, itu kelas akhir untuk SMP kelas 9, SMA, SMK kelas 12. Jadi tingkat akhir. Berikutnya kalau untuk AKM ini berbeda sedikit. Selain tingkat akhir, tapi tingkat akhir ini sifatnya opsional, masih disusun juga peraturan. Sekarang masih digodok. Yang semula itu opsional, jadi opsional ya. Jadi sampai sekarang juga masih opsional, artinya bagi yang membutuhkan saja untuk mendapatkan nyebutnya itu sertifikatnya ya. Hanya membutuhkan saja, bagi yang membutuhkan saja. Tapi umumnya biasanya kalau diberikan opsi untuk tidak wajib, biasanya anak-anak ataupun sekolah itu kadang mewajibkan siswanya untuk ikut. Jadi siap-siap aja Bapak dan Ibu sekalian, yang di sini baik tim teknis maupun proktor ataupun calon proktor nantinya di kelas 9 ataupun kelas 12 lah terutama, karena kelas yang baru dipastikan adalah kelas 12. Yang di kelas 12 yang tadinya itu sifatnya opsional bisa jadi menjadi mandatory, wajib. Yang mewajibkan siapa? Mungkin bukan dari pusat, tapi yang mewajibkan adalah dari daerahnya masing-masing. Itu kemungkinan bisa seperti itu. Nah artinya kalau kelas 12 ataupun kelas 9 itu
diikutkan, berarti bukan menambah sedikit pesertanya, malah menambah banyak. Kenapa? Karena kita akan menambahkan kelas tengah. Siapa itu kelas tengah? Kelas tengah itu adalah kelas 5 untuk SD, MI, kelas 8 untuk SMP dan juga MTS, dan kelas 11 untuk SMA, SMK, dan MA. Ya. Jadi ada tambahan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita semakin banyak. Jadi tolong Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu itu diundang untuk ikut simulasi, Bapak Ibu diundang untuk ikut pelatihan, sosialisasi, koordinasi, ataupun TOT, trainer of trainee, diharapkan mohon dengan sangat, walaupun kita daring, kan ada yang bilang itu kalau daring itu katanya boring gitu ya. Ya Pak Evi ya. Nanti kalau udah boring terus garing. Habis garing darting katanya, darah tinggi katanya. Ya saya merasakan itu gitu ya. Kita WFH itu kita Vicon itu lebih capek ternyata rapat menggunakan Vicon ketimbang rapat langsung tatap muka. Ya, sangat capek karena kita di depan laptop kita harus diam, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Beda kalau langsung tatap muka kita masih bisa mengerjakan hal lain. Subjek siswa untuk UN itu adalah seluruh siswa. Sensusnya adalah seluruh siswa. Kita tahu UN itu seluruh siswa tapi kelas akhir ya. Namun untuk asesmen nasional sekolahnya adalah seluruh sekolah. Tapi siswanya sampel. Jadi tidak semua siswa Bapak Ibu sekalian. Kecuali tadi ya untuk kelas akhir ya. Kalau kelas akhir kan bisa jadi mandatori oleh dinas atau kanwil masing-masing seperti itu. Saja diwajibkan. Seluruh siswa wajib kelas 12 ikut asesmen sertifikasi, KM sertifikasi. Bisa saja seperti itu. Tapi kalau di pusat adalah sifatnya opsional. Tingkat jenis tesnya adalah untuk UN adalah high stake. UN adalah high stake, sementara AKM adalah low stake. Ya, jadi tingkat jenis tesnya high stake UN, kalau AKM low stake. Apa pengertian high stake dan low stake? Kalau UN, siswa yang ikut adalah seluruh siswa jenjang akhir, hasilnya diumumkan ke siswa langsung, individu, report. Artinya saya dapat nilai bahasa Inggris sekian, saya dapat nilai bahasa Indonesia sekian, matematika sekian, sayanya, individunya, itu namanya high stake. Makanya berlomba-lomba kursus-kursus ya, kursus-kursus bimbingan belajar, bimbingan belajar itu berlomba-lomba mencari siswa-siswa untuk ayo lulus UN, nilai baik UN, nilai bagus UN. Nah, kalau AKM atau asesmen nasional low stake. Si siswanya jadinya low stake. Kenapa? Karena sampel tadi. Yang jadi high stake siapa? Sekolah. Karena hasilnya adalah untuk sekolah. Ya. Jadinya sampelnya siswa tadi kan sudah dijelaskan, sekolahnya adalah sensus seluruhnya populasi. Jadi yang jadi high stake-nya itu bukan lagi siswa, tapi yang high stake-nya adalah sekolah. Hasil nanti siswa mengerjakan itulah hasil untuk sekolah. Kenapa? Karena hasil sekolah ini dimanfaatkan menjadi dasar penentuan akreditasi sekolah. Sehingga dikatakan high stake untuk sekolah, low stake siswa. Jadi siswa lebih tidak lagi dikejar-kejar oleh orang tua seperti itu ya. Kalaupun ada bimbingan belajar yang menjual ataupun sekolah itu menjual siswa-siswa untuk mengerjakan soal-soal AKM, kalau di kami sebenarnya itu bukan menjadi masalah, bukan menjadi kebalikan seperti UN tadi, bukan menjadi sama dengan UN tadi. Yang tadi ini, justru malah dengan melatih siswa-siswa itu cara mengerjakan soal-soal AKM, itu siswa malah semakin berpikir kritis, sehingga mereka penalarannya menjadi lebih bagus, lebih baik. Seperti itu. Jadi kalau ada tawaran-tawaran bimbingan belajar itu menjadi
baik seharusnya. Itu tujuannya. Untuk model soal kita tahu kalau UN itu adalah pilihan ganda dan isian singkat ya. Tapi untuk AKM ini model soalnya beragam. Ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, drag and drop, highlight, isian singkat, esai, dan soal interaktif. Oleh karena itu, karena model soalnya beragam, jadi tesnya itu tidak mungkin menggunakan komputer. Jadi tidak mungkin menggunakan kertas. Jadi pastinya semua menggunakan komputer. Ya. Periode tes per siswa kita tahu kalau UN itu 4 hari. Kalau AKM atau asesmen nasional ada 2 hari. Kenapa 2 hari? Karena yang dites cuma 2, literasi, numerasi. Literasi itu apa? Literasi itu kemampuan membaca. Kalau numerasi adalah kemampuan berhitung atau matematik lah. Bahasa Indonesia matematika, itulah bahasanya. Bahasa matematika seperti itu. Jadi hari pertama literasi, hari kedua numerasi atau sebaliknya. Bisa sebaliknya ya. Nanti ada jadwalnya. Mode pelaksanaan. Ini yang menarik, kita tahu kalau ujian nasional UNBK ya, itu mode pelaksanaannya itu ada semi online. Kalau UNBK ada kertas ya. Ada kertas juga bagi yang tidak memiliki fasilitas komputer, bagi tidak memiliki listrik, bagi tidak yang memiliki internet, itu menggunakan kertas. Untuk asesmen nasional atau KM diharapkan seluruh sekolah itu menggunakan internet atau fully online. Ya. Jadi fully online, bukan lagi pakai semi online. Seperti itu. Metode penilaian tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Evi bahwa ujian nasional itu adalah computer based test, CBT. Jadi untuk UN adalah CBT. Untuk AKM ini berbeda. AKM ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena metode penilaiannya itu adalah CAT, Computerized Adaptive Testing, namun pendekatannya adalah kita menggunakan adalah multi-stage adaptive testing. Apa sih bedanya antara CAT dan CBT? Kalau CBT soal nomor 1 sampai terakhir ya, kalau misalnya ada 40 soal, misalnya untuk soal-soal hitungan itu biasanya 40 soal, itu anak-anak sudah tahu paketnya apa. Artinya sudah bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 40. Dan kemungkinan besar antara saya mungkin dengan teman saya, mungkin dengan Pak Evi, kalau mengerjakan, itu kemungkinan besar ada soal yang sama, cuman beda nomor soalnya. Seperti itu. Itu kalau yang CBT. Nah bedanya kalau CAT, saya dan Pak Evi itu belum tentu sama soalnya. Saya dan Pak Evi belum tentu sama soalnya. Kenapa? Karena soalnya itu menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing individunya. Kalau saya itu memiliki kemampuan lebih tinggi dari Pak Evi, maka soal-soal saya lebih sulit dibanding Pak Evi. Seperti itu contohnya lah, itu sebagai contoh. Jadi soalnya berbeda, iya. Dan apakah anak-anak sudah bisa melihat seluruh soal? Belum. Itu kalau CAT. Nah kalau multi-stage, bedanya adalah nanti akan dibagi menjadi beberapa stage. Akan menjadi beberapa stage. Stage itu apa? Stage itu adalah semacam kayak, ya bisa dikatakan itu tampilan ininya yang dilihat, bukan juga subtes gitu ya, testlet ya bahasanya seperti itu, atau modul atau testlet. Jadi satu stage ada 3 stage, dari 3 stage itu ada modul-modulnya. Antara saya dengan Pak Evi itu modul yang stage pertama itu bisa berbeda, itu ya, stage pertama berbeda. Nanti untuk stage yang kedua, modulnya kemungkinan berbeda lagi. Kenapa berbeda lagi? Karena tergantung jawaban antara respon jawaban saya dengan respon jawaban dari Pak Evi. Kalau respon jawaban saya lebih banyak benarnya, itu ya, lebih banyak benarnya, maka
saya nanti stage berikutnya itu akan mendapatkan modul yang lebih level kognitifnya lebih sulit ketimbang misalnya Pak Evi jawaban benarnya lebih rendah dibanding saya atau lebih rendah dari yang kategori cutting point-nya. Kita menggunakan cutting point adalah 50% jumlah soal. Jadi misalnya satu modul itu satu modul itu katakanlah satu stage itu terdiri dari 10 soal. Maka kalau 50%-nya 5 soal saja sudah benar, maka soal modul berikutnya akan lebih sulit dari yang sebelumnya. Itu stage. Kita batasi hanya 3 stage. Setelah itu selesai. Jadi belum tahu nih, stage 1 belum tahu, stage 2 belum tahu, stage 3 belum tahu. Tergantung respon jawaban dari anak-anak siswa. Kalau CBT tidak. CBT dari awal saja ketika sudah klik mulai, itu sudah tahu soal nomor 1 sampai nomor 40. Jadi anak itu bisa menjawab nomor 40 dulu, balik nomor. Kalau ini tidak bisa, ketika anak atau peserta itu sudah ke stage kedua, anak tidak bisa kembali lagi ke stage pertama. Dan kalau sudah ke stage ketiga, tidak bisa kembali ke stage 1 dan kedua. Jadi ya sudah, lanjut, tidak bisa pindah. Ya. Namun, untuk simulasi kali ini hanya baru untuk CBT. Kapan MSAT-nya nanti ada waktunya sendiri. Nanti ada jadwal sedikit, ada jadwal saya jelasin. Itu metode penilaian. Jadi yang untuk hari ini simulasi adalah CBT, belum MSAT atau CAT ya. Infrastruktur sekolah, kalau UN sekolah harus menyediakan server sekolah, makanya rame ya. Server sekolahnya itu spesifikasinya rendah, spesifikasinya di bawah standar dan lain sebagainya. Dan bandwidth-nya cukup kecil, bedanya di situ. 1 Mbps. Karena AKM atau asesmen nasional ini fully online, maka server sekolah tidak lagi diperlukan. Namun yang membedakan adalah bandwidth, teman-teman semua, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kalau kami catat sementara ini masih kita coba hitung secara bahasanya itu kalau hitung kasar ya, masih dalam expert judgment ya. Belum secara simulasi ataupun belum dari empirik ya, data empirik. Kita hitung di sini 50 peserta itu adalah 2 Mbps dedicated. Ya. Jadi harus disiapkan tuh Bapak Ibu sekalian. Karena nanti kan kalau sekolah itu SD itu hanya 30 siswa ya, Bapak Ibu sampelnya ya. Kalau untuk SMA, SMK itu 45 siswa, SMP juga 45 siswa. Jadi harus dihitung aja, berarti di sekolah saya harus menyediakan bandwidth berapa? Silakan dihitung. Untuk 50 itu adalah di 20 Mbps 1:1 dedicated. Nah untuk komputernya, kliennya untuk sekarang ini mungkin karena ini simulasi, tapi ini resolusinya sudah kita ubah ya, sekarang bisa 1024, udah bisa lebih rendah lagi sekarang resolusinya, bisa 1024 dikali 720 kalau tidak salah yang terbaru itu. Dan Windows-nya sementara ini masih Windows 7 ya Bapak Ibu sekalian. Tapi nanti insya Allah kita lagi coba siapkan untuk operating system lainnya seperti Linux, Mac OS, terus juga Raspberry, dan juga Google untuk Chromebook-nya. Seperti itu, Chrome OS-nya. Ya selanjutnya. Ya, untuk diinformasikan kepada para tim teknis bahwa pelaksanaan AKM atau asesmen nasional adalah di bulan Februari ya 2021. Mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, karena mudah-mudahan pandemi sudah berakhir, anak-anak sudah bisa tatap muka, maka di bulan Februari 2021 kita mulai di kelas 12 tadi ya, di kelas 12. Nah, dan juga paket C ya, paket C. Jadi kesetaraan akan diikutkan paket C. Nah, untuk yang SMA, SMK itu dan SMP itu dari bulan Maret hingga April.
Jadi Februari, Maret, April. Februari akhir, Maret, April. Ya, karena pertengahan April itu hitungan kami sudah puasa kalau tidak salah. Jadi kita mengejar April pertengahan sudah selesai semua. Nah, untuk SD kapan? SD dan MI kapan? SD dan MI adalah masih lama di bulan Agustus 2021. Sebagai catatan saja. Mudah-mudahan tidak berubah jadwalnya. Dan mudah-mudahan pandemi sudah berakhir sehingga bisa terlaksana di tahun 2021. Nah, bagaimana kebijakannya kalau pandemi ini masih berlanjut? Ya, ada banyak opsi. Mungkin yang pertama bisa